What's up gentlemen, ketemu lagi bareng gue Egimo. Wow, hari ini gue excited banget nih. Gue mau ngejelasin dan gue mau ngasih tahu sama kalian semua kalau ini adalah kolaborasi yang keren banget antara Triumph dan Gibson. Nah, yang di benak lu ini kayak gimana sih kolaborasinya ya? Dan tujuannya apa sih? Terus kenapa harus motor dan gitar? Oke, gue bakal ulas di video kali ini. Check this out. Jadi yang mau gue jelasin ini adalah kolaborasi yang keren. Dan gue belum pernah menemukan sebelumnya kolaborasi yang benar-benar digarap dengan serius. Kenapa gue bilang digarap dengan serius? Karena ini memadukan dua brand yang sangat kuat, benar-benar kuat. Kalau kita lihat dari sisi motornya, ini adalah Triumph, motor yang benar-benar di kelas high end ya. Orang mencintai motor klasik itu larinya pasti ke Triumph untuk klasik modern. Terus Gibson sendiri itu udah nggak bisa diraguin lagi kualitas dari gitar yang begitu mewah. Bukan mewah berarti tampilannya aja, suara yang dihasilkannya dan ada histori di belakangnya itu yang menjadikan Gibson ini menjadi brand gitar yang luar biasa. Nah, kali ini Triumph dan Gibson kolaborasi dalam satu acara di DGR atau Distinguished Gentleman's Ride. Triumph Motorcycle ini memiliki tipe Bonneville T120 yang memang dimodifikasi menyerupai gitar Gibson. Jadi si motor ini tuh dibentuk seotentik dari gitar Gibson Les Paul yang 1959 ini. Jadi ada cerita dari beberapa artikel yang gue baca juga dan beberapa video yang gue tonton. Rata-rata orang yang memiliki motor Triumph pasti memiliki gitar Gibson di rumahnya. Dan sebaliknya, emang karena vibes-nya rock and roll atau gimana ya gitu, gue juga kurang tahu. Tapi memang culture yang dibentuk tuh, ya lu punya Triumph, lu punya Gibson. Lu punya Gibson, lu punya Triumph. Itu udah kebentuk sendiri dari dulu ya. Jadi tujuan utamanya itu Triumph dan Gibson ini kolaborasi untuk hadir di acara DGR, yaitu Distinguished Gentleman's Ride. Yang belum tahu, DGR itu satu acara charity yang mendunia ya, mengadakan donasi yang bertujuan untuk mensupport para pria di seluruh dunia yang mengalami kanker prostat, terus mengalami kesehatan mental yang kurang baik, dan banyak pengaruhnya dari acara yang dibentuk secara global ini gitu. Tujuannya kalian udah tahu bahwa motor ini akan ada di DGR atau DGR 2022 yang diselenggarakan nanti tanggal 22 Mei. Yang jadi menarik, Triumph ini di custom banget semirip mungkin dengan gitar Gibson 1959. Pertama kita lihat dari tangkinya. Tangkinya ini memiliki warna cat yang disebut Ice Tea Burst yang dibuat oleh tangan manusia langsung. Jadi bukan menggunakan mesin pabrik. Bener-bener disemprot tuh si tangkinya menggunakan tangan terampil si orang yang ngecatnya itu. Jadi bener-bener dibuat humanis banget, nggak ada mesin-mesinnya gitu. Jangankan si catnya itu ya, di bagian listnya yang membentuk headstock gitar di tengah tanknya itu di listing sama si ahli grafirnya itu. Balik lagi nggak menggunakan mesin, itu yang membuat tampilannya terlihat istimewa dan beda dari motor-motor lain yang disemprot pabrikan. Lalu apalagi sih yang bikin gue lebih tertarik, mungkin bikin beda dari yang lain, yaitu leather seat yang dibuat menyerupai gigback dari si Gibson Les Paul itu, dan ditambah ada pick holdernya. Gue juga pemain gitar gitu, tapi gue nggak pernah kepikiran di jok motor gue selipin buat naruh pick gitar gitu. Gue nggak pernah kepikiran gitu, tapi Triumph kepikiran sampai situ. Jadi ini bener-bener motor gitaris banget ya. Terus apalagi yang bikin keren itu di bagian fuel filter cap yang dibuat bener-bener premium gitu ya. Tutup tangkinya itu kesannya elegan klasik. Yang selanjutnya itu bagian dashboardnya tuh di area
mesin olinya itu dia menggunakan logo yang menandakan kolaborasi dengan gitar Gibson. Oke, dari situ itu baru motornya aja gue bahas ya, baru motornya aja, belum gitarnya. Nah, secara tampilan menurut kalian motor ini keren nggak? Kalau menurut gue, ini tampilan motornya sederhana, tapi bener-bener memiliki makna. Wede, gila bahasa gue kayak orang bener aja. Desainnya gak banyak dirubah, semua bentuknya sama seperti Triumph T120. Tapi aksen-aksennya itu dirubah tipis-tipis, jadi bikin motor ini tuh premium dan the one and only, hanya itu aja. Karena memang motornya gak diciptakan untuk massal, jadi motornya hanya diciptakan untuk di DGR nanti. Kalian perlu tahu juga kalau Gibson Les Paul 1959 ini yang aslinya ya, yang bener-bener asli otentik itu hanya dicetak sebanyak 650 unit aja. Menurut beberapa sumber, versi orisinilnya yang bukan replika nih bisa dijual dengan harga 700.000 US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah sekitar 10 miliar. Itu 10 miliar gue dapet rumah berapa ya? Lumayan ya, cuman karena satu gitar doang. Nah, tapi kalau untuk di Triumph kolaborasi sama Gibson ini, gitar Gibson ini ratio, jadi yang menyerupai, dibentuk ulang menyerupai gitar versi orisinilnya. Tapi bukan berarti gitarnya palsu, tetap gitarnya Gibson. Secara kelebihan, Gibson Les Paul 1959 ini memiliki motif pad mengikuti kisi-kisi mesin Triumph. Sedetail itu untuk menyamarupakan, disamain juga sama si motornya, jadi digabung nih. Jadi gue rasa si Triumph gak nge-Gibson banget, tapi Gibson juga ngikutin Triumph. Terus apalagi ada backplate Gibson Triumph. Nah, backplate-nya ini keren banget, di belakang nih logonya cukup menarik ya. Gak ada duanya, emang cuma ini doang. Terus ada gold headstock logo Triumph-nya ini yang di atas di headstocknya itu mengandung emas ya. Gue nggak tahu ya. Bisa kali ya buat dijadi mahar nikah ya. Saya nikahkan dengan mas kawin seperangkat alat gitar Gibson 1959. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Oke, jadi itu hebat di bagian headstocknya itu logo Triumph-nya terbuat dari emas katanya. Lalu apalagi yang bikin keren, Triumph logo di pickup. Nah itu ada kayak grafir gitu ya, tulisan Triumph di bagian pickupnya. Pickupnya kan humbucker kan, itu keren banget. Ada sign-nya di situ. Nah kalian udah mulai melihat kekerenan motor ini dari penjelasan yang tadi gue jelasin ya. Selain itu ada lagi yang melatar belakangi kenapa ini harus dikolaborasikan. Ternyata tahun 1959 itu adalah angka keramat. Waduh, Triumph Gibson nih percaya primbon juga bagaimana ya? Jadi kenapa 1959 ini menjadi angka keramat? Karena pertama kali Triumph Bonneville ini diciptakan, yang T120 ini pada tahun 1959. Dan tentunya Gibson ini diciptakan pada tahun segitu juga. Seperti yang gue bilang tadi, Gibson ini hanya membuat 650 unit di dunia. Sementara kapasitas cc dari motor Triumph ini 649, beda satu ya, 650 unit sama 649 cc. Jadi ini bener-bener kebetulan yang pas banget gitu. Jadi kalian mendapatkan motor yang tahunnya 1959 dengan gitar yang 1959 juga menjadi hal yang sangat prestisius. Bener-bener, waduh, kalau lu punya motor ini pasti semua orang pada takjub gitu ya, pada bangga lu punya motor ini. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan motor dan gitar ini, satu-satunya cara kalian harus melakukan donasi atau melakukan amal sebanyak-banyaknya untuk menantang semua donatur yang ada di dunia di acara DGR itu. Segimana lu bisa menyaingi para donatur yang benar-benar menginginkan juga motor dan gitar tersebut. DGR tahun 2021 aja itu dimenangkan
oleh top 3-nya ini nih. Yang pertama ini orang Kanada, yang menang kedua orang Australia, ketiga orang Australia juga. Juara 3 itu bisa sampai menyumbangkan kurang lebih 28.800 US dollar. Nah, lu hitung sendiri deh tuh, lu konversi ke Indonesia ke rupiah itu berapa rupiah. Oke, itu yang juara 2-nya. Yang juara 3-nya 28.400 US dollar. Yang juara satunya ini dari Kanada itu udah mendonasikan 76.000 US dollar. Ketika lu mendapatkan motor dan gitar ini, lu mendapatkan sertifikat asli Triumph dan Gibson Ratio ini ya. Sertifikat ini autentik kerjasama antara Triumph dan Gibson. Tebakan gue ini bisa mencapai, kalau tahun lalu 78.000, sekarang bisa 100.000 sih. Oke, jadi gue udah jelasin semua tentang si Triumph Bonneville T120 dan Gibson Les Paul 1959 ini. Bener-bener satu mahakarya kolaborasi yang gila, gue bilang gila. Kira-kira nih negara mana nih yang bakal menang nanti ya, karena acaranya akan diselenggarakan pada 22 Mei 2022. Gue juga pastinya ikut donasi, ikut acaranya. Ya semoga acaranya di Indonesia ini diadakan lagi nih. Kalau tahun-tahun lalu 2018 itu gue ikut barengan Triumph Jakarta. Nah semoga tahun ini setelah COVID sudah mereda, ini acaranya bisa ada lagi. Dan gue excited banget untuk mengikuti charity seperti ini gitu. Oke, sekian video dari gue. Thank you banget buat kalian yang udah nyaksin video ini dari awal sampai akhir. Gimana pendapat kalian tentang motor dan gitar ini? Silahkan komen di bawah. Gue pakai kaos keren ini, Dapper Bandit. Kalian bisa dapetin kaos keren ini, tinggal klik link di bawah deskripsi ini. Lu pakai kaos ini pede asli Dapper Bandit, udah nggak ada lawan, pokoknya kaosnya keren banget. Oke, thank you banget yang udah menyaksikan video gue. See you gentlemen.